wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala alaihi sholatu wassalam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Para majelis guru, anak-anakku sekalian, yang mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan, ridha, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kuliah subuh ini kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita membacakan suratul Fatihah. Pertama kali suratul Fatihah ini kita tujukan kepada orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, sanak famili kita, atau siapapun orang-orang yang pernah berjasa dalam kehidupan kita, atau siapapun yang pernah menyumbangkan sebagian hartanya, tenaganya, pikirannya untuk pondok pesantren Nurul Ilmi ini, wabil khusus yang mewakafkan tanah di pesantren putra ini, yaitu almarhum Bapak Haji Ibrahim Nur, almarhumah Ibu Hajah Nilda Dahlan, dan siapapun yang menyumbangkan sebagian hartanya, tenaganya, pikirannya untuk pembangunan di pondok pesantren Nurul Ilmi ini. Mereka-mereka yang telah meninggal dunia kita doakan, ya Allah, ampuni segala dosa, kesalahan dan kekhilafan selama hidup mereka. Ya Allah, terima semua kebaikan dan amal soleh yang dilakukan selama hidup mereka. Ya Allah, lapangkan dalam kubur mereka masing-masing dan masukkan mereka semua ya Allah ke dalam surga-Mu ya Allah. Dengan Fatihah ini juga kita niatkan kalau ada di antara kita, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, sanak famili kita, atau kita sendiri, siapapun dari yang ada di pondok pesantren ini, dari pimpinannya, majelis gurunya, para santrinya, dan juga orang-orang tua santri, atau siapapun yang pernah menyumbangkan, mewakafkan sebagian hartanya, tenaganya, pikirannya untuk pesantren ini yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam penyakit, baik penyakit lahir maupun penyakit batin. Ya Allah, angkat dan sembuhkan penyakit yang diderita, yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam kesulitan hidup, persoalan hidup. Ya Allah, berikan solusi dan jalan keluar yang terbaik, yang mulia menurut Engkau ya Allah. Dan kita berharap mudah-mudahan siapapun yang ada di pondok pesantren ini, dari pimpinannya, dari guru-gurunya, dari para santrinya, atau siapapun yang ada di pondok ini yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam penyakit, sembuhkan dan angkat penyakit yang diderita, yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam persoalan hidup, berikan jalan keluar yang terbaik dan mulia ya Allah. Dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan juga mudah-mudahan para santri yang belajar dan menuntut ilmu di sini dimudahkan oleh Allah di dalam belajarnya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan para santri di sini dijadikan oleh Allah anak-anak yang soleh dan solehah, yang taat beribadah kepada Allah, yang berbakti kepada kedua orang tua mereka,
yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Mari sama-sama dengan khusyuk kita membaca surat Al-Fatihah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini kita akan membahas halaman 11 ya, halaman 11 di atas, pinggir atas. Bismillahirrahmanirrahim. Ansyadana Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ajal. Ketemu? Tolong. Ayo, ya, lihat kitabnya. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Ansyadana telah ya membacakan atau mendiktekan suatu nasyid ya. Ansyadana telah membacakan suatu nasyid. Nah, kepada kita, siapa yang telah membacakan? Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ajal, seorang guru, seorang imam mulia, Al-Ustadz Qiwamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Sofar Al-Ansori imla'an li Abi Hanifah radhiyallahu ta'ala syi'ran, yang telah membacakan satu nasyid kepada kami, kata penulis kitab Ta'limu Ta'lim ini, yaitu siapa? Fa'ilnya adalah Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ajal, seorang syekh, seorang guru, dan juga dia seorang imam Al-Ajal yang mulia, yaitu Al-Ustadz Qiwamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Sofar. Namanya adalah Qiwamuddin ya Hamad bin Ibrahim bin Ismail, yaitu seorang syekh yang bernama Hamad Qiwamuddin Hamad bin Ibrahim, juga bin Ismail As-Sofar Al-Ansori. Dan syekh ini adalah, dia berasal dari penduduk Bukhara, berasal dari keluarga dan ulama yang zuhud. Dan Syekh Hamad ini seorang ahli fikih dan sastrawan. Ia biasa mengimami sholat pada hari Jumat dan berkhutbah. Syekh Hamad ini wafat di satu kota yang bernama Samarkandi tahun 576 Hijriah atau Masehinya tahun 1180 Masehi. Ya. Di dalam satu informasi, Syekh Hamad ini adalah aslinya adalah As-Sofari. Apa kata beliau? Man tolabal ilma lil ma'adi, ya. Barang siapa yang menuntut ilmu, man tolabal ilma, man barang siapa tolaba menuntut al ilma ilmu, lil ma'adi, niat utamanya adalah
untuk kehidupan nanti di akhirat. Ya. Untuk kehidupan nanti di akhirat. Faza bifadlin minar rasyadi, maka orang tersebut akan meraih kemenangan, keutamaan. Bifadlin minar rasyad, meraih keutamaan yaitu mendapatkan petunjuk, ya otomatis dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama li khusrani talibihi, fama li khusrani talibihi, faya li khusrani talibihi, faya li khusrani talibihi. Kata Syekh Hamad ini mengatakan betapa ruginya seorang penuntut ilmu. Sekali lagi, betapa ruginya seorang penuntut ilmu, ya seperti kalian para santri, ya atau siapapun orang yang belajar, kalau di kampus mahasiswa dan mahasiswi, kalau di pesantren ya santri, kalau di sekolah ya pelajar. Kata Syekh Hamad ini betapa ruginya seorang penuntut ilmu yang mana menuntut ilmunya lifat lin minal ibad, niatnya hanya semata menuntut ilmunya untuk meraih keutamaan minal ibadi, dari manusia. Oke, dengarkan anak-anakku sekalian. Ya, perkataan Syekh Hamad ini mestinya bagi setiap penuntut ilmu dimanapun berada, termasuk kita dan kalian wahai anak-anakku, ya, supaya tidak rugi dan kita mendapatkan bukan hanya sekedar keutamaan di dunia, tapi juga mendapatkan pahala sebagai bekal untuk kehidupan kita di akhirat. Maka dalam belajar, dalam menuntut ilmu, jangan diniatkan hanya semata supaya kalian mendapatkan kesuksesan di dunia. Bagaimana? Sebab ada peribahasa orang-orang tua kita, dengarkan, kalau kalian menanam rumput, ya sekali lagi, kalau kalian menanam rumput, padi tidak akan tumbuh. Yang tumbuh justru rumput-rumput itu saja. Tapi kalau kalian menanam padi, yakinlah yang tumbuh bukan hanya padi saja, rumput juga ikut tumbuh. Padi perumpamaan akhirat, rumput perumpamaan duniawi. Paham? Bagaimanapun kehidupan manusia di dunia ini tidak kekal dan tidak abadi, pasti akan berakhir. Dan kita tahu Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, dan ini sering kita baca ketika kita mendengar informasi kematian, yaitu satu ungkapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran yang sering dibacakan, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, kita semua ini adalah milik Allah, dan tidak ada yang ada pada kita itu milik kita.
Sekali lagi, tidak ada yang pada kita itu milik kita. Semua milik Allah yang Allah amanahkan dan titipkan kepada kita. Ibarat kata, sekali lagi, ibarat kata, jangankan harta, jangankan jabatan, bahkan ilmu, nyawa yang menyatu dalam tubuh kita pun bukan milik kita. Maka kapanpun dan dimanapun ketika Allah sudah mengutus malaikatnya yang disebut malaikat Israel, malaikatul maut, untuk memisahkan nyawa seseorang dari tubuhnya, apapun orang itu dan siapapun orang itu, banyak bagaimanapun harta yang dimiliki oleh orang itu, tinggi dan strategis bagaimanapun jabatan seseorang itu, bahkan berilmu tinggi bagaimanapun orang itu, kalau sudah waktunya, catatannya sampai, nyawanya harus dipisahkan dari tubuhnya. Apa yang bisa dilakukan oleh orang tersebut? Tidak ada. Betul? Nabi tanya, orang kaya akan mati enggak? Orang kaya akan mati, berlimpah bagaimanapun hartanya. Yang sering kita sebutkan di sini, kurang kaya apa seorang yang bernama Qarun, sehingga dimanapun orang misalnya menggali lubang, menggali sumur, misalnya di Bojong ini, di Bogor ini, ketika dalam kedalaman 10 meter misalnya mendapatkan kotak, di dalam kotak itu ada emas misalnya, ada barang-barang berharga, orang sebut harta apa itu? Orang sebut harta apa itu? Harta karun. Padahal kisah seorang yang bernama Qarun yang kaya raya itu, kisahnya, ceritanya, dan kejadiannya bukan di kita, jauh di sana, di zaman Nabi Musa alaihissalam, yaitu di Mesir. Tapi kenapa kok orang namakan, padahal dia menemukan harta di Bogor, ketika menggali lubang 15 meter atau mungkin lebih dari itu, atau mungkin nggak sampai 15 meter, ketemu kotak, di dalamnya banyak emas, banyak harta-harta berharga, dinamakan harta Qarun, harta karun, karena begitu kaya dan begitu bernilainya harta yang dimiliki oleh Qarun ketika dia hidup, dan karena kezaliman dan karena keangkuhan dan kesombongannya, ya, Allah matikan Qarun ini dalam keadaan hina dengan cara, ya, Allah tenggelamkan Qarun, istana dan harta-harta simpanannya dan orang-orang yang setia dengannya ke dalam perut bumi. Ditenggelamkan oleh Allah ke dalam perut bumi. Itu Qarun, kaya raya di zamannya, kaya raya, dan tidak ada yang lebih melebihi Qarun dari segi banyak hartanya. Tapi lagi-lagi Qarun juga manusia, dan akhirnya dia juga mati dan berakhir kehidupannya di dunia ini. Itu Qarun. Dan kita juga pernah mendengar dalam kehidupan manusia yang bernama Fir'aun. Ya, Abi alhamdulillah dengan Umi, ya, dengan beberapa teman, terakhir bulan Mei kemarin, ya, bulan Mei tahun 2022 kemarin, itu alhamdulillah bisa umroh dan langsung 10 hari ke kota Mesir, ke kota Kairo di Mesir, ya, dan beberapa kota diantaranya Iskandariah di Mesir. Subhanallah, masuk ke Museum Nasional yang di dalamnya di situ tersimpan mumi-mumi keluarga Fir'aun. Dengarkan,
dari Fir'aun 2 sampai Fir'aun 9. Nah, Fir'aun 2, Ramses 2. Nah, itu yang diceritakan dalam Al-Quran, seorang raja yang sangat berkuasa dan sangat zalim, ya, yang matinya pun dalam keadaan hina, ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah ketika mengejar Musa, ya, dan umatnya ketika itu menyelamatkan diri dari kejaran Fir'aun dan tentara-tentaranya yang setia, dan mayatnya Fir'aun ini diselamatkan oleh Allah dan ditemukan oleh manusia, dan sampai sekarang mayat Fir'aun itu bisa kita saksikan di satu museum nasional yang ada di Kairo, Mesir itu. Nah, Abi doakan mudah-mudahan satu saat, ya, kalian bisa ada yang belajar ke Al-Azhar Mesir atau di universitas-universitas dimanapun di luar negeri, bukan hanya di dalam negeri, dan satu saat mudah-mudahan bisa untuk, ya, menambah ilmu dan pengalaman untuk bisa melihat peninggalan-peninggalan yang ada di kota Mesir tersebut, insya Allah. Nah, Fir'aun juga hidupnya berakhir. Jadi kehidupan di dunia ini sementara, anak-anakku. Tidak ada yang kekal dan tidak ada yang abadi. Kekayaan berlimpah bagaimanapun dimiliki oleh seseorang, selama kekayaan itu di dunia itu sementara dan tidak ada yang abadi. Tinggi dan strategis bagaimanapun jabatan seseorang di dunia ini, lagi-lagi itu sementara dan tidak ada yang abadi. Jelas? Jelas? Coba lihat satu persatu orang-orang yang kita cintai, yang kenal oleh kita, yang kita kenal, bahkan yang terdekat dengan kita. Bahkan, ya, ada di antara kalian yang ayahnya sudah meninggal, yang ibunya sudah meninggal, mungkin abangnya sudah meninggal, pamannya sudah meninggal. Satu persatu sudah menghadap kepada Allah, dan satu saat kita pasti juga akan seperti itu. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Ayo, ada nggak yang abadi di dunia ini? Ada nggak yang selamanya di dunia ini? Tidak ada. Bahkan dunia ini pun akan berakhir. Bahkan semua kehidupan di dunia pun akan berakhir, dan tidak ada yang kekal dan tidak ada yang abadi. Kita semua akan kembali kepada Allah. Kita semua akan kembali kepada kehidupan yang abadi nanti, yaitu kehidupan di akhirat. Makanya itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, wal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat, ya, hai manusia, kata Allah, itu lebih baik dan jauh lebih baik, ya, daripada kehidupan di dunia. Kenapa? Wal akhiratu khairu wa abqa. Karena kehidupan di akhirat itu lebih baik, karena kehidupan di akhirat itu kehidupan yang abadi, kehidupan yang tidak akan berakhir, kehidupan yang selamanya. Jelas? 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 Jadi kita hidup di dunia ini sementara atau selamanya? Sementara. Dan kita satu saat pasti akan mengakhiri hidup kita di dunia. Maka wahai anak-anakku, supaya kalian tidak rugi dalam menuntut ilmu ini, supaya kita tidak rugi di dalam belajar, dimanapun kalian nanti belajar, bukan hanya di pesantren ini saja, bahkan setelah lulus dan setelah tamat di pesantren ini, bisa jadi anak-anakku sekalian nanti ada yang belajar, misalnya diterima di Universitas Islam Madinah, misalnya ada yang diterima misalnya di Al-Azhar di Kairo, misalnya ada yang bisa menuntut ilmunya misalnya nanti di Maroko
atau di Yordania atau di negara-negara Eropa dan Amerika misalnya, tidak mustahil. Atau mungkin ada di antara kalian yang kuliah mungkin ke Jepang atau ke Korea atau kemanapun. Tolong anak-anakku supaya kalian tidak merugi. Niatkan belajar itu dan niatkan menuntut ilmu itu. Jangan hanya semata untuk mendapatkan kesuksesan di dunia dan supaya berhasil dalam kehidupan dunianya saja. Itu salah. Itu salah. Ya. Ibarat orang tua kita mengatakan, ya, siapa yang menanam rumput jangan berharap padi akan tumbuh. Jangan berharap padi akan tumbuh. Siapa yang hidupnya semata bahkan menuntut ilmunya saja, niatnya hanya untuk mendapatkan kemuliaan di dunia saja. Ibarat kata orang tua kita tadi, kalau dia menanam rumput yang tumbuh hanya rumput saja. Tapi kalau dia menanam padi, yakinlah yang tumbuh bukan hanya padi saja, ikut di dalamnya rumput juga ikut tumbuh. Jadi artinya anak-anakku sekalian, supaya kalian tidak merugi di dalam menuntut ilmu, supaya kalian tidak merugi dalam belajar ini, niatkan dalam belajar ini, ya Allah, saya datang dari rumah, ya Allah, saya datang ke pondok pesantren Nurul Ilmi Bojonggede Bogor ini, ya Allah, saya menuntut ilmu ini, ya Allah, bukan hanya semata untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan di dunia saja, ya Allah, tapi niat utama saya, ya Allah, bagaimana saya nanti bisa mendapatkan kemuliaan di akhirat setelah saya mati di dunia ini, ya Allah, setelah saya meninggalkan dunia ini, ya Allah, yang mana kehidupan di dunia adalah kehidupan sementara, justru kehidupan yang abadi yang tidak ada akhirnya adalah kehidupan di akhirat nanti. Fahim tum? Fahim tum? Kalau kita menuntut ilmu dimanapun, niat kita semata hanya untuk mendapatkan ridho Allah, untuk mendapatkan kesuksesan di akhirat, insya Allah dunia akan ikut. Kesuksesan di akhirat pun bukan hanya saja di akhirat yang kalian dapatkan, insya Allah kesuksesan di dunia pun kalian pasti akan dapatkan, insya Allah. Maka ya, Al-Syekh Al-Imam Al-Ustadz Qawamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Sofar Al-Ansori ini mengatakan dalam bait syairnya, ya, yang mana bait syair ini sebetulnya adalah bait yang ditulis oleh Al-Imam Abu Hanifah. Beliau bacakan, ya. Jadi bait ini yang menulis siapa sebetulnya? Imam Abu Hanifah. Dibacakan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ajal Al-Ustadz Qawamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail, yang dituliskan oleh penulis kitab Ta'limul Muta'alim ini. Apa bait syairnya? Man talabal ilma lil ma'adi faza bi fadlin minar rasyadi faya li kusrani talibihi linaili fadlin minal ibadi. Ayo kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Man talabal ilma lil ma'adi faza bi fadlin minar rasyadi faya li khusrani talibihi linaili fadlin minal ibadi. Jadi kata Imam Abu Hanifah dalam satu syairnya,
yang dibacakan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ajal Al-Ustadz Qawamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Sofar Al-Ansori ini adalah man talabal ilma lil ma'ad. Barang siapa yang menuntut ilmu, niatnya adalah untuk mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan di akhirat nanti, faza bifadlin minar rasyad, insyaallah, dan yakinlah dia akan mendapatkan dan meraih keutamaan dan kesuksesan dan selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Faya li khusrani talibihi, berapa ruginya orang yang menuntut ilmu niatnya hanya semata linaili fadlin minal ibad, niatnya menuntut ilmu hanya semata untuk mendapatkan keistimewaan, untuk mendapatkan kesuksesan dan keutamaan dari hamba-hamba Allah. Jadi artinya supaya kita tidak merugi dalam menuntut ilmu ini, supaya kita menuntut ilmu ini menjadi ibadah dan sekaligus bekal untuk kita hidup di akhirat nanti, wahai anak-anakku sekalian, niatkan menuntut ilmu ini hanya karena Allah dan untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan akhirat nanti, insya Allah, dan yakinlah dunia kebahagiaan, kesuksesan di dunia pun insya Allah akan diberikan oleh Allah kepada kita. Tapi kalau niat kita dalam menuntut ilmu ini sudah capek menuntut ilmu kita, capek nggak dalam belajar? Capek. Lelah nggak dalam belajar ini? Lelah. Tapi kata Imam Abu Hanifah, saya li khusrani talibihi linaili fadlin minal ibad. Betapa ruginya orang yang menuntut ilmu, sudah capek, bahkan biaya cukup besar, waktu banyak keluar, tapi semata niatnya hanya untuk mendapatkan pujian, mendapatkan apa yang disebut dengan keutamaan hanya untuk urusan dunia dan mendapatkan pujian dari manusia. Itu rugi. Kenapa rugi? Karena hidup di dunia ini semuanya hanya sementara dan tidak ada yang kekal abadi. Ingat anak-anakku, supaya kalian tidak rugi dalam menuntut ilmu ini dan bernilai ibadah selama kalian menuntut ilmu ini. Bahkan Rasulullah SAW telah bersabda yang kalian hafal semua hadisnya. Apa hadisnya? Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya niatnya semata untuk menuntut ilmu, dan menuntut ilmu itu niatnya hanya untuk mendapatkan ridho Allah dan semata hanya untuk Allah. Apa kata Rasulullah? Fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Selama dia menuntut ilmu sampai dia kembali ke rumahnya, dia sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut ya, kitabnya tolong lanjut. Allahumma illa idza talabal jahalil amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkari. Ya Allahumma, illa idza talabal jahalil amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkari wa tanfidhil haqqi wa ijazid din la li nafsihi wa hawahu fayajuzu zalika
biqadri ma yuqayyimu bihi al-amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, illa kecuali idza talabal jaha, idza talaba apabila seseorang tersebut ya mencari kedudukan. Allahumma ya Allah, illa kecuali idza talabal jaha, apabila seseorang yang menuntut ilmu tadi niatnya untuk mendapatkan jabatan atau kedudukan, dan dengan kedudukan tersebut ya, dengan kedudukan tersebut lil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dia gunakan kedudukan tersebut untuk melakukan amar ma'ruf dan melakukan nahi mungkar. Nah, itu tidak kenapa. Ya kan toh? Ada orang menuntut ilmu niatnya, ya Allah, nanti ya Allah setelah saya sukses dalam belajar ini, dengarkan anak-anakku sekalian. Dengarkan. Kalian jangan hanya berhenti di pesantren. Apalagi belum selesai di pesantren udah berhenti. Nah, alasan macam-macam, nggak betah lah, inilah. Yang saya sedih kadang-kadang karena terpengaruh pergaulan di rumah. Yang saya sedih kadang-kadang terpengaruh dengan, maaf, apa yang disebut dengan alat-alat media sosial. Saya tidak melarang Anda ya di rumah untuk tahu dan mengerti tentang medsos, enggak. Tapi tolong, media sosial itu jangan jadikan sebagai sesuatu yang bisa merusak akhlak kalian. Ya, jangan media sosial itu dijadikan sesuatu yang bisa merusak akhlak kalian. Bahkan bukan cuma akhlak, yang merusak iman kalian. Dengerin. Sekarang tontonan negatif itu banyak sekali di medsos. Banyak, ada anak, ada manusia, ada orang, dengerin, gara-gara nonton medsos, naudzubillah, yang ditonton tontonan yang nggak bener, jadi nggak normal, jadi sakit. Dengerin, di mana sakitnya? Dia perempuan, suka sama perempuan, ini apa-apaan ini? Gara-gara nonton medsos, dia laki-laki, demen sama laki-laki. Maaf, ini penyakit, astagfirullahalazim. Kenapa? Ayam saja tidak ada ayam jantan demen sama ayam jantan. Nggak ada ayam betina kawin dengan ayam betina. Kucing aja nggak ada, kucing jantan kawin dengan kucing jantan, kucing betina kawin dengan kucing betina. Itu kucing binatang, ini manusia. Dengeran, ini manusia. Kelakuan yang nggak dilakukan oleh binatang pun dilakukan. Na'udzubillah min dzalik. Allah laknat dan Allah kutuk orang yang model begini. Dengarkan. Ini gara-gara tontonan-tontonan ketika libur yang liar. Paham nggak? Paham nggak? Tolong, saya katakan kepada kalian, kalau kalian sudah mulai balik, laki-laki mulai tertarik dengan perempuan, itu normal. Perempuan mulai senang dengan laki-laki, itu normal. Dan ketika rasa itu diberikan oleh Allah kepada seorang laki-laki yang sudah balik, dia mulai tertarik dengan lain jenisnya, itu nikmat yang Allah berikan. Begitu juga apabila ada perempuan, ketika rasa tertarik kepada lawan jenis itu yang Allah berikan, itu normal dan itu nikmat dari Allah. Tapi apabila ada laki-laki suka sama laki-laki, naudzubillah min dzalik, itu penyakit.
Dengarkan. Ada perempuan suka dengan perempuan, itu penyakit. Dan Allah melaknat dan mengutuk perbuatannya model begitu. Tetapi ada waktunya. Dalam Islam, sudah dengarkan. Kalau sudah waktunya, silahkan. Kalau sudah waktunya, ketika nanti kalian sudah selesai kuliah, sudah waktunya ketika kalian sudah mampu untuk, dengarkan yang laki-laki, kalian nanti akan menjadi dewasa, kalian nanti akan punya istri, kalian akan nanti bertanggung jawab untuk anak-anak kalian, keluarga kalian. Yang perempuan, kalian nanti akan punya suami, kalian pada waktunya nanti akan punya anak, bertanggung jawab atas keluarga kalian. Maaf, tidak selamanya seorang anak itu bergantung kepada ibu bapaknya. Bahkan ada waktunya ibu bapak itu harus anak yang menjaganya, harus anak yang berbakti kepada ibu dan bapak tersebut. Jangan hanya jadi anak bergantung kepada ibu bapaknya, apalagi maaf selamanya menyusahkan ibu bapaknya dan tidak pernah membuat bahagia ibu bapaknya. Sekaranglah waktunya kalian menuntut ilmu. Sekaranglah kalian gunakan waktu itu dengan sebaiknya, dengan belajar. Dan insya Allah pada waktunya nanti kalian akan sukses. Tidak mustahil anak-anakku sekalian yang sekarang di Nurul Ilmi ini, sekian tahun akan datang ada yang menjadi doktor. Nggak mustahil. Betul nggak? Betul nggak? Ada yang sampai S3 di luar negeri. Nggak mustahil, dan Abi dan Umi selalu doakan. Dan sangat mustahil kalian ini nanti jadi seorang profesor, jadi orang guru besar. Bahkan tidak mustahil yang di depan saya ini akan menjadi ulama besar. Bahkan tidak mustahil kalian nanti akan punya pesantren yang santrinya ribuan. Gak mustahil. Apa yang mustahil di dunia ini? Yang penting sekarang saatnya kalian menuntut ilmu itu. Bukan saatnya kalian untuk maaf, untuk pacaran, belum waktunya. Tolong semuanya, ini pesantren, tempat menuntut ilmu, bukan untuk maksiat. Ini pesantren, tolong. Jadi yang guru-guru muda juga tolong, ini bukan untuk pacaran pesantren ini. Tolong. Ini tempat untuk menuntut ilmu, untuk masa depan kalian. Ya. Maka di dalam kitab Ta'limut Ta'lim ini, Allahumma ya Allah, illa idza, kecuali apabila tolabal jaha, ada orang menuntut ilmu yang dia niatkan dengan dia pintar, dengan dia berhasil dalam belajar, berhasil dalam kuliah, nanti mudah-mudahan dia bisa mendapatkan satu jabatan. Ya, mendapatkan satu kedudukan nanti di masyarakat. Mungkin dia jadi bupati, mungkin dia jadi gubernur, atau mungkin dia menjadi menteri, atau apapun lah jabatan dunia, atau jadi jenderal di Polri atau di TNI, atau menjadi hakim, atau apapun jabatannya, menjadi aparat dan penegak hukum. Kalau dia mendapatkan jabatan itu, niatnya adalah, dengarkan, niatnya adalah lil amri bil ma'rufi, lil amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkar. Dengan niat jabatan tersebut, dia niatkan, dia bisa jadikan sebagai sarana untuk dia melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, wa tanfidhil haqqi, dan menegakkan kebenaran, wa i'zaziddin, dan memuliakan agama, la li nafsihi wa hawahu, bukan tujuan untuk memperkaya diri, bukan tujuan untuk menyenangkan dirinya dan mengikuti hawa nafsunya,
maka di sini dikatakan fayajuzu zalika, ya, itu gak ada masalah dan insya Allah boleh, karena dia niat dengan dia menuntut ilmu, dengan dia sudah sukses dalam pendidikannya, mudah-mudahan dia mendapatkan satu kedudukan dan jabatan tertentu, dan dengan jabatan itu dia niatkan untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar, itu insya Allah tidak ada masalah. Ma yuqayyibu bihil amra bil ma'ruf wan nahya anil munkar, dan dengan jabatan itu dia berusaha melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, itu boleh dan insya Allah tidak ada masalah. Tapi lagi-lagi niatkan semata untuk mencari ridho Allah sebagai bekal untuk menghadapi apa yang disebut dengan kehidupan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Belum. Oke, paham? Paham? Jadi jangan niatkan belajar untuk mencari dunia saja. Niatkan semata tujuan utamanya untuk mendapatkan ridho Allah, dan supaya kita bisa mendapatkan nanti sesuatu kemuliaan bahkan kedudukan di dunia, tapi kedudukan itu niatkan untuk mencari ridho Allah. Kedudukan itu niatkan untuk apa? Kedudukan itu niatkan adalah untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ingat saya Abi katakan tadi, siapa yang menanam rumput jangan berharap padi akan tumbuh. Jadi artinya siapa yang dalam belajar niatnya semata hanya untuk dunia, mencari kedudukan di dunia, jangan berharap akan dapat pahala. Dia hanya dapatkan dunia saja, itu pun kalau dia dapat. Tapi barang siapa yang menanam padi, ibaratnya meniatkan untuk mendapatkan kemuliaan dan kedudukan di akhirat, insya Allah rumput pun otomatis akan tumbuh. Dunia pun insya Allah dia akan dapat, dan insya Allah mulianya dunia akhirat. Faham? Faham? Jadi niatkan menuntut ilmu untuk apa? Untuk mendapatkan ridho Allah. Ayo kita baca syairnya tadi yang ditulis oleh Imam Abu Hanifah, yang disampaikan ya oleh Al-Imam Al-Ustadz, siapa namanya? Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Sofar Al-Ansori, ya. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Man talabal ilma lil ma'adi, faza bi fadlin minar rasyadi, faya li khusrani talibihi linaili fadlin minal ibad. Barang siapa, udah ya perhatikan, barang siapa yang menuntut ilmu, barang siapa yang menuntut ilmu diniatkan untuk mendapatkan kemuliaan di akhirat nanti, insya Allah dia akan mendapatkan hidayah dan selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa ruginya orang yang menuntut ilmu ini niatnya hanya semata untuk mendapatkan kedudukan di dunia dan kedudukan ya pada manusia. Kenapa anak-anakku? Karena bagaimanapun yang namanya dunia tinggi, bagaimanapun jabatan berlimpah, bagaimanapun harta, semua sementara dan semua akan ditinggalkan, dan kita akan mencapai satu kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan di akhir. Mudah-mudahan sekali lagi kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita tidak salah niat dalam menuntut ilmu ini, ya.
Tolong anak-anakku sekalian, agar ilmu kita berkah, agar ilmu kita manfaat, akhlak kalian tetap dijaga. Sekali lagi, agar ilmu kita berkah, agar ilmu kita bermanfaat dan selalu mendapatkan hidayah dari Allah, bimbingan dan petunjuk dan ya dari Allah, akhlak tetap dijaga. Ya, ingat al-akhlak qoblal ilmi. Al-akhlak qoblal ilmi. Pinter bagaimanapun seseorang, tinggi bagaimanapun ilmu seseorang, kalau akhlaknya tidak ada, nggak akan ada nilainya. Jangankan di hadapan Allah, di hadapan manusia pun akan sia-sia. Paham ya? Jadilah kalian manusia-manusia yang mulia, bukan hanya di hadapan manusia, tapi juga yang penting mulia di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayahnya dan diberikan kesehatan lahir dan batin. Ibu bapak kalian ya, semua mudah-mudahan kita doakan. Didoain nggak bapak ibunya? Didoakan ya ibu bapaknya, mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat, dimudahkan dalam segala urusannya, ya, diluaskan dan diberkahi rezekinya, juga diselamatkan dunia dan akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.